Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak Ustadz, ini lanjutan materi kita yang pelajaran kedua, ketika bumi berhenti berputar, yang di buku antum, yaitu iman kepada hari akhir. Anak-anak Ustadz, subtema yang kita pelajari hari ini yaitu tanda-tanda hari akhir. Dalam Islam, hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman. Pada hari kiamat, manusia dan juga seluruh makhluk mengalami akhir dari peradaban dunia. Ananda, di sini Ustadz akan menyampaikan tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Kiamat itu terbagi menjadi dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Gambar yang antum lihat ini adalah tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, banyaknya ulama Muslim yang wafat, ya, baik yang ada di Indonesia yang kita kenal, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Tengku, ya, beliau sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ulama-ulama kita yang patut kita contoh dari segi ibadah beliau. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ya, kemajuan teknologi yang ada sekarang ini sudah banyak menyalahartikan, ya, di masyarakat. Anak-anak di rumah-rumah itu sudah jarang terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ketika di sore hari. Lebih banyak mereka memegang gadget mereka, ya. Ini bisa diartikan ilmu agama mereka tidak anggap penting untuk belajar mengaji dan yang lainnya. Yang selanjutnya, maksiat dan kejahatan merajalela. Kemaksiatan, ya, orang mau berbuat kemaksiatan sudah tidak malu-malu lagi. Selanjutnya, laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya, begitu juga perempuan menyerupai laki-laki. Ada yang disebut LGBT. Nah, itu bagian daripada tanda-tanda kiamat sugro. Banyaknya perperangan. Ini tanda-tanda berikutnya, yaitu banyaknya peperangan. Terjadi peperangan di Palestina. Ya, ini juga bagian dari tanda-tanda kiamat, permusuhan antara sesama Muslim. Nah, sekarang ini kita sudah diobok-obok ini, ya, bertengkar kita antara sesama Muslim. Yang selanjutnya, minuman keras dan barang terlarang bebas beredar. Nah, minuman keras, ya. Sekarang ini gampang menjumpai minuman keras, dan yang mengkonsumsi minuman keras ini pun anak-anak di bawah umur, ya. Anak SMP itu sudah dianggap konsumsi biasa. Obat-obat terlarang, ya, penyalahgunaan alat bangunan, penyalahgunaan lem itu. Selanjutnya, banyaknya nabi-nabi palsu. Sudah banyak bermunculan nabi-nabi palsu yang sudah kita dengar. Oke, selanjutnya Ananda, tanda-tanda kiamat kubro. Dari Huzaifa bin Azid Al-Ghifari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia membicarakan
Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebutkan yang pertama munculnya kabut, yang kedua munculnya Dajjal, yang ketiga munculnya Ad-Dabbah barat. Ad-Dabbah atau binatang melata yang bisa berbicara. Terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah munculnya dari Yaman mengiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Inilah tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Selanjutnya, ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke yang D, perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Di sini Ustaz tuliskan 4 poin. Yang pertama, selalu melaksanakan sholat tepat waktu, ya. Mendengar azan, tinggalkan semua kegiatan, laksanakan sholat tepat waktu dan berjamaah. Hormat dan patuh kepada orang tua. Harus kita menghormati orang tua yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang memberikan kita nafkah, yang memberikan kita pendidikan. Antara orang tua kita harus kita hormati. Mau bersedekah atau berbagi kepada orang yang tidak mampu, ya, prinsip sedekah, ya, kita bersedekah membantu, ya, saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yang keempat, menyayangi makhluk ciptaan Allah seperti memberi makan binatang peliharaan yang antum pelihara, menyiram tanaman, membersihkan tanaman. Ini adalah menyayangi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita membunuh makhluk ciptaan Allah? Boleh. Seperti rumput yang mengganggu, ya, itu boleh kita bunuh, kita semprot, ya, kita tebas. Ini bagian daripada perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Ananda, silakan tonton video yang Ustadz kirimkan ini. Buka lagi bukunya, baca-baca bukunya, karena ada beberapa karakter yang harus ada pada diri antum setelah antum mempelajari materi ini. Baik, ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup ini yang Ustaz sampaikan materi singkat ini. Namun sekali lagi anak sampaikan, materi video ini tidak cukup untuk antum. Oleh karena itu antum baca buku antum, cari referensi yang lebih lengkap terkait tanda-tanda hari kiamat dan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.